Awalnya Raymond tampak ragu meninggalkan istrinya. Tapi sepertinya itu keinginan Naura. Dan Raymond percaya istrinya itu punya rencana tersendiri untuk menghadapi Amanda. Amanda tampak cemberut di saat Raymond pergi meninggalkan mereka berdua. "Kamu jangan bangga dulu. Aku yakin lambat laun Ray pasti akan meninggalkanmu," Amanda berkata dengan cuek. "Oh ya? Kenapa kau bisa seyakin itu?" Naura menjawab dengan santai. "Karena aku tahu Ray masih sangat mencintaiku. Dia tidak akan semudah dan segampang itu untuk melupakan kenangan indah kami dulu," Amanda berkata dengan percaya diri. "Kenangan indah yang meninggalkan luka itu yang kau maksud?" Naura berkata seperti mencemooh. Tanpa Raymond cerita pun Naura bisa menebak kalau wanita di hadapannya itu pernah membuat Raymond terluka. "Kau jangan asal bicara." Amanda mulai geram. "Kenanganku bersama Raymond tidak sebanding denganmu yang baru mengenalnya," Amanda kembali berkata yang mengejek Naura. "Oh ya? Coba katakan denganku, kenanganmu itu sebanding tidak dengan kenangan malam-malam panas yang kami lalui." Naura kembali berkata dengan menekankan pada Amanda. Mendengar itu membuat jantung Amanda berdegup kencang. Ia tidak percaya Raymond melakukan itu bersama istrinya itu. Amanda masih yakin di dalam hatinya Raymond pasti masih mencintainya. Dan ia juga yakin Naura hanya memanas-manasinya saja. Baru 3 tahun berlalu ia berpisah dengan Raymond. Tidak mungkin pria itu sudah melupakannya. Sedangkan ia masih sangat mencintai Raymond walaupun ia bersama Julian sekarang. Amanda teringat saat dulu ia bersama Raymond. Walaupun Raymond sangat mencintainya, tapi pria itu tidak pernah melakukan hal lebih padanya. Selama pacaran Raymond hanya menciumnya, itu pun tidak sering. Hal itu juga yang membuat Amanda berselingkuh dengan Julian saat itu. Mengingat itu membuat Amanda yakin jika Raymond tidak akan menyentuh Naura. Karena dalam hatinya masih yakin jika Raymond masih mencintainya. "Hahaha. Kau jangan mengada-ngada. Ray tidak akan menyentuh istri sepertimu. Aku tahu kamu itu hanya sebatas istri status saja," Amanda tertawa dan mengejek Naura. "Terserah kau percaya atau tidak. Yang jelas dia adalah suamiku yang sangat mencintaiku dan aku pun juga sangat mencintai suamiku. Jadi mulai sekarang jangan lagi berharap untuk merebutnya dariku. Kau tak akan bisa." Naura berkata dengan tegas ke arah Amanda. Wajah Amanda memerah mendengar perkataan Naura. "Kau?" Amanda semakin geram mendengar perkataan Naura. Ia dengan emosi berdiri dari duduknya dan ingin menjambak rambut Naura. "Kau mau apa?" Dengan cepat Naura menangkap tangan Amanda yang ingin menjambak rambutnya. Tangan Amanda sudah berhasil ia cekal. Dan dengan gerakan cepat pula Naura sudah mendorong Amanda hingga membuat wanita itu jatuh. "Au!" Amanda terpekik saat pantatnya terbentur lantai. "Ada apa ini?" Tiba-tiba Raymond sudah kembali dan melihat Amanda yang terduduk di atas lantai. "Ray, istrimu ini jahat banget. Ia mendorongku tanpa sebab hingga terjatuh." Amanda segera berdiri di samping Raymond. Ia mencoba mengadukan Naura kepada Raymond. "Apa benar itu sayang?" Raymond bertanya pada istrinya itu. Melihat Raymond yang bertanya pada Naura membuat Amanda menyimpulkan kalau Raymond berpihak padanya. "Apa kamu yang mendorongnya?" Raymond kembali bertanya pada Naura. "Iya. Aku yang mendorongnya," Naura menjawab dengan ketus pertanyaan Raymond. "Tuh kan Ray. Dia mencoba menjahatiku," Amanda kembali mengadu sambil menarik lengan baju Raymond. Tapi perkataan Amanda tidak dihiraukan sama sekali oleh Raymond. Pria itu malah mendekat ke arah sang istri. "Kamu nggak apa-apa sayang? Coba lihat tangan kamu. Ada yang luka?" Raymond bertanya dengan cemas. Ia mulai memeriksa kedua tangan istrinya. "Aku nggak apa-apa kok mas," Naura menjawab pertanyaan Raymond dengan menyeringai ke arah Amanda. Syukurlah, Raymond kembali tenang mendengar perkataan istrinya yang baik-baik saja. Melihat Raymond yang mempedulikan Naura membuat Amanda semakin emosi karena dikuekin Raymond.
Sayang, ini pesananmu. Raymond memperlihatkan apa yang ada di tangannya. Itu adalah pesanan sang istri. Maaf ya agak lama, Raymond kembali berkata sambil duduk di samping Noura. Gak lama kok mas. Dan makasih ya mas. Noura mengambil makanan pemberian Raymond sambil tersenyum. Sama-sama sayang. Raymond membelai pelan rambut Noura. Ayo makan. Makan yang banyak biar kamu bertenaga. Raymond meminta istrinya makan dengan banyak. Kamu sih mas. Buat energiku terkuras abis, Noura berkata dengan malu-malu. Salah siapa mas punya istri cantik dan sangat menggoda seperti ini. Raymond mencubit pelan pipi ranum Noura. Keduanya terus mengobrol sampai lupa kalau di sana masih ada Amanda yang menahan emosi mendengar obrolan suami istri itu. Ehem. Amanda berdehem agar Raymond dan Noura menoleh ke arahnya. Ngapain kamu masih di sini? Sana pergi. Raymond mengusir Amanda dari hadapan ia dan istrinya. Amanda tidak menjawab sepatah kata pun. Ia masih diam mematung menatap ke arah Raymond. Kita kembali ke kamar aja ya mas, Noura akhirnya berkata mengajak suaminya itu untuk kembali. Tapi sayang, ini kan belum dimakan. Raymond melihat pada makanan yang ia pesan tadi yang baru dimakan sedikit oleh Noura. Udah nggak mood lagi mas. Ayo kita kembali. Noura berdiri dari duduknya. Ya udah sayang ayo kembali. Raymond ikut berdiri dari duduknya. Ia mulai menggenggam jemari Noura dan bersiap menarik Noura pergi. Kamu tunggu dulu di sana ya mas. Ada yang mau aku katakan sama Amanda? Noura meminta Raymond menunggunya di dekat pintu masuk. Ya sudah. Mas tunggu di sana. Raymond berjalan menjauh. Ia kembali meninggalkan Noura bersama Amanda. Apa lagi yang ingin kau katakan? Amanda berkata dengan wajah juteknya. Kau harus tahu satu hal. Tidak peduli bekas pekukan siapa, tidak peduli setulus apa dengan masa lalunya, tidak peduli seberapa lama dia bersama masa lalunya, tidak peduli kenangan apa yang diberikan, tidak peduli apa saja kisah yang dirangkai dengan masa lalunya, yang terpenting sekarang dia milikku. Noura menekankan kata milikku pada Amanda. Agar wanita itu mengerti dan paham Raymond adalah miliknya. Amanda terdiam mendengar perkataan Noura. Sedangkan Noura sudah berlalu pergi meninggalkan Amanda menuju ke tempat suaminya berada. Amanda masih terpaku menatap kepergian Raymond dan Noura. Ia tidak menyangka Raymond akan punya istri seperti itu, cukup sulit untuk diatasi batin Amanda. Noura dan Raymond sudah kembali ke kamar hotel mereka. Noura sedang duduk di depan televisi seperti sedang memikirkan sesuatu. Sedangkan Raymond sedang meracik kopi untuk ia dan istrinya itu. Kamu bicara apa dengan wanita itu tadi sayang? Raymond bertanya sambil berjalan mendekat ke arah Noura dengan kopi di tangannya. Nggak bicara apa-apa kok mas. Aku cuma kasih tahu dia kalau kamu milikku, Noura berkata tanpa menoleh ke arah Raymond yang sudah duduk di sampingnya. Tentu saja mas milikmu. Raymond tersenyum mendengar Noura berkata kalau ia miliknya. Sesuatu yang jarang terdengar dari mulut Noura. Mas. Noura menatap ke arah Raymond. Ya sayang. Raymond ikut menoleh ke arah Noura. Ayo cerita. Aku pengen dengar bagaimana kisah Mas dan Amanda bisa berakhir. Noura meminta suaminya bercerita tentang Amanda. Sudahlah sayang. Itu sudah menjadi masa lalu Mas. Lebih baik kita fokus pada rumah tangga kita saja. Raymond menolak secara halus untuk bercerita. Ia takut jika bercerita Noura jadi salah paham. Mas. Aku ingin dengar. Ceritakan semuanya. Noura semakin ngotot meminta Raymond untuk bercerita. Raymond terdiam sejenak, ia tampak sedang berpikir. Setelah itu menarik nafas dalam dan menghembuskannya. Baiklah. Mas akan cerita kalau itu maumu. Raymond akhirnya setuju untuk bercerita. Noura tampak diam menunggu Raymond bercerita. Ia seperti sedang menunggu dan akan menyimak apa yang akan dikatakan suaminya itu. Amanda adalah cinta pertama sekaligus cinta yang telah menggoreskan luka di hati Mas.
Mas mengenal Amanda saat zaman kuliah, semester-semester akhir tepatnya. Dia wanita yang pintar, hidup sederhana dan mengandalkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya itu. Raymond mulai bersuara. Ia mulai menceritakan bagaimana ia bisa mengenal Amanda. Terus, Naura masih menunggu suaminya itu untuk melanjutkan ceritanya. Awalnya hubungan kami berjalan lancar-lancar saja. Tapi semua itu berubah seketika setelah kejadian itu. Raymond mulai mengingat masa lalu yang sebenarnya tak ingin ia ingat lagi. Flashback on. Amanda pasti senang aku bawakan ini. Raymond membawa buket bunga yang sengaja ia beli dalam perjalanan menuju kontrakan Amanda. Dengan wajah tersenyum Raymond masuk ke dalam kontrakan Amanda berbekal kunci yang pernah Amanda titipkan padanya. Raymond sengaja datang pagi-pagi sekali ke tempat kekasihnya itu. Ia berniat memberi kejutan untuk Amanda dan sekaligus membangunkan wanita itu. Karena hari weekend, Raymond juga berniat mengajak kekasihnya itu untuk jalan. Langkah kaki Raymond terhenti saat sudah berada di pintu kamar Amanda. Ia mendengarkan suara aneh dari dalam kamar kekasihnya itu. Raymond yakin sekali di dalam kamar itu ada suara lelaki yang sedang mengobrol bersama Amanda. "Kapan kau akan meninggalkan kekasihmu itu?" Suara pria itu bertanya pada Amanda. "Aku masih mencari waktu yang tepat," Amanda menjawab pertanyaan si pria. "Akhiri secepatnya. Aku tak ingin terus-terusan meniduri wanita yang sudah punya kekasih," pria itu kembali berkata. Mendengar percakapan itu membuat hati Raymond berdegup kencang. Ia menahan emosi yang sudah meluap di dalam dadanya. Wanita yang ia cintai ternyata tega berselingkuh di belakangnya. Dan bahkan sudah tidur dengan pria lain. Apa kau tidak merasa bersalah tidur dengan pria lain di belakang kekasihmu? Pria di dalam sana kembali bertanya pada Amanda. Untuk apa aku harus merasa bersalah? Toh dia juga tak ada masa depan yang pasti untuk menghidupiku. Lebih baik aku bersamamu saja, perkataan Amanda kembali menusuk hati Raymond. Wanita yang ia cintai ternyata lebih mementingkan kekayaan daripada cinta. Wanita sepertimu memang perlu pria mapan sepertiku. Mendekatkan kemari. Si pria meminta Amanda untuk mendekat ke arahnya. Ada apa? Apa kau mau lagi? Apa masih kurang? Suara Amanda terdengar sangat menjijikkan di telinga Raymond. Dengan penuh rasa emosi dan rasa jijik Raymond membuka pintu kamar kontrakan yang tidak terkunci sama sekali itu. Raymond membulatkan mata melihat Amanda. Mendengar suara pintu dibuka membuat Amanda dan pria itu terkejut. Keduanya langsung menoleh ke arah sumber suara. Sekarang giliran Amanda yang melotot melihat pria yang ada di hadapannya. "Ray, kamu ngapain pagi-pagi ke sini?" Amanda segera mengenakan apapun yang bisa menutupi tubuhnya sementara. Ia mendekat ke arah Raymond. "Kurang ajar." Dengan penuh emosi Raymond langsung menerjang pria itu dengan tinjunya. Sedangkan Amanda mencoba untuk memisahkan keduanya tapi tidak berhasil sama sekali. "Ray, sudah cukup. Hentikan." Suara teriakan Amanda akhirnya berhasil membuat Raymond berhenti. "Sudah cukup. Jangan memukulnya lagi." Amanda kembali menghentikan Raymond. "Inikah kelakuanmu di belakangku?" Raymond bertanya dengan nada penuh emosi. "Maaf. Aku." Kata maaf yang hampir tak terdengar itu keluar dari mulut Amanda. "Wanita murahan." Raymond menatap jijik ke arah Amanda. Setelah itu pergi meninggalkan kontrakan Amanda. "Ray. Tunggu Ray." Suara Amanda yang mencoba menghentikan Raymond. Tapi Raymond tidak menoleh sedikit pun lagi. "Kau mau kemana? Ayo bantu aku." Suara pria selingkuhannya itu menghentikan Amanda yang ingin mengejar Raymond. Dalam hati Amanda ingin mengejar Raymond. Jauh dalam lubuk hatinya ia sangat mencintai Raymond. Tapi itu tidak bisa ia lakukan karena ia ingin hidup lebih baik. Sejak saat itu hubungan Amanda dan Raymond berakhir begitu saja. Dan sejak saat itu pula Raymond menyimpulkan kalau wanita hanya mementingkan kekayaan saja.
Asal ada uang ia bisa mendapatkan wanita manapun yang ia inginkan. Flashback off. Jadi wanita itu berselingkuh karena ia menganggap Mas nggak punya uang ataupun masa depan. Naura mencoba memastikan kembali apa yang ia dengar. Iya, dia wanita matre. Raymond membenarkan apa yang ditanya istrinya itu. Memangnya ia nggak tahu kalau Mas anaknya Ricardo Wijaya? Naura kembali bertanya. Saat kuliah Mas sengaja merahasiakan status Mas. Jadi dia memang tidak tahu, Raymond menjelaskan. Hahaha. Bodoh banget ya. Naura tertawa mendengar perkataan Raymond. Bisa-bisanya wanita seperti Amanda membuang berlian demi sebuah emas. Kamu kenapa ketawa sayang? Raymond jadi heran melihat Naura tertawa. Wanita itu lucu sekali Mas. Hahaha, Naura kembali melanjutkan tawanya. Wanita itu pasti ingin kembali dengan Raymond saat sudah tahu siapa Raymond sebenarnya. Aku tidak akan biarkan suamiku diambil wanita lain. Naura bergumam di dalam hati. Sekarang udah ya bahas Amandanya. Mas tidak mau mengungkit masa lalu lagi. Karena saat ini Mas sudah punya istri cantik dan baik hati. I love you, Raymond mendekap Naura ke dalam pelukannya. I love you too. Naura balas memeluk suaminya itu. Oh ya Mas, Naura seperti teringat dengan sesuatu. Kenapa sayang? Raymond menanggapi dengan cepat. Coba Mas lihat foto ini. Apa pria ini selingkuhan Amanda dulu? Naura mengeluarkan handphone dan memperlihatkan sebuah foto kepada Raymond. Raymond melihat foto yang ada di layar handphone Naura dengan seksama. Ya benar ini dia. Tunggu bentar. Ini kan di restoran hotel ini, Raymond menyadari sesuatu. Ya kamu benar Mas. Ini di restoran hotel ini. Wanita itu berlibur ke sini bersama kekasihnya, Naura menjelaskan. Terus apa hubungannya sama kita sayang? Biarkan saja. Raymond tidak peduli sama sekali wanita itu pergi dengan siapa. Aku punya ide Mas. Karena dia sudah berani mengusik hubungan kita. Aku akan buat ia merasakan akibatnya. Naura berkata dengan seringai di wajah cantiknya. Kamu mau melakukan apa sayang? Raymond bertanya saat melihat seringai di wajah Naura. Sepertinya istrinya itu punya rencana yang tidak baik. Nanti aku jelaskan sama Mas. Naura tersenyum ke arah Raymond. Ia punya rencana untuk membalas Amanda yang mau merusak hubungannya dengan Raymond. Kita lihat saja nanti. Naura bergumam dalam hati. Skenario yang akan ia lakukan kembali terbayang di kepalanya. Sedangkan Raymond merasa heran dengan istrinya itu. Tapi apapun yang terjadi, ia akan tetap mendukung Naura. Ia tidak akan biarkan ada yang menyakitinya. Suara panggilan telepon di kamar hotelnya membuat Amanda yang lagi kesal jadi tambah kesal. Dengan enggan ia meraih ganggang telepon yang berada tidak jauh dari posisi ia duduk. Halo. Amanda mengangkat panggilan dengan enggan. Halo. Apa benar ini dengan Ibu Amanda kamar XXX? Suara di seberang telepon bertanya pada Amanda. Iya, saya Amanda kamar XXX. Ada apa ya? Amanda bertanya dengan raut wajah heran. Maaf sebelumnya Bu. Saya resepsionis hotel ingin menyampaikan pesan untuk Ibu. Resepsionis itu menyampaikan maksud ia menghubungi Amanda. Pesan apa ya Mebeka? Amanda kembali menanyakan pesan apa yang dimaksud oleh petugas resepsionis itu. Ada pesan untuk Ibu Amanda dari Pak Raymond. Beliau minta tolong sampaikan kepada Ibu, kalau beliau menunggu Ibu di taman hotel. Resepsionis itu menyampaikan pesan yang dikatakan Raymond padanya. Apa Raymond? Amanda menahan keterkejutannya saat mendengar nama Raymond disebut oleh resepsionis. Iya Bu. Pak Raymond, resepsionis itu mengkonfirmasi. Oke. Terima kasih ya. Ucapan terima kasih Amanda mengakhiri sambungan telepon dengan resepsionis hotel itu. Raymond mengajak bertemu. Ada apa ya? Aku tahu, pasti Ray ingin kembali bersama lagi denganku. Amanda bergumam sendiri sambil cengengesan. Kamu kenapa?
Cengengesan gitu, Julian yang baru keluar dari kamar mandi merasa aneh dengan tingkah Amanda. Beb. Ini. Aku lagi lihat video lucu tadi." Amanda berbohong mencoba menutupi apa yang terjadi. "Oh." Julian hanya beroh ria sambil menghempaskan tubuhnya di kursi sebelah Amanda. Beb, aku mau ke lobi bentar ya. Mau nemuin resepsionis hotel." Amanda mencoba berpamitan pada Julian. "Mau ngapain, Beb?" Julian menatap ke arah Amanda. "Itu. Penghangat kamar kita kayaknya kurang hangat deh." Amanda kembali berbohong pada Julian. "Perasaan aku cukup hangat kok," Julian menjawab dengan nada bingung. Karena yang ia tahu penghangat kamar hotelnya itu bekerja cukup baik. "Aku masih merasa kurang hangat, Beb. Kalau tidur tuh masih kurang nyaman," Amanda kembali berkata meyakinkan Julian. "Ya sudah. Telepon dari sini aja, Beb." Julian memberi solusi kepada Amanda, agar tidak repot-repot harus ke lobi hotel. "Nggak usah, Beb. Aku mau komplain langsung aja." Biar langsung dapat solusi, Amanda sudah berdiri dari duduknya dan berjalan ke arah pintu. "Kamu nggak mau ditemanin, Beb?" Pertanyaan Julian kembali membuat langkah kaki Amanda terhenti. "Nggak apa-apa, Beb. Biar aku sendiri saja," Amanda berkata setelah itu berlalu keluar kamar. Syukurlah Julian bisa dikibulin, Amanda tertawa karena berhasil meninggalkan Julian. "Tapi kenapa ya Ray ngajak ketemuan? Kalau Ray minta aku untuk kembali bersamanya, aku akan langsung menerima dengan senang hati. Sekalian jadi selingkuhan pun tak masalah." Amanda kembali memperkirakan apa yang akan dikatakan Raymond padanya. Amanda terus melangkah menuju taman hotel tempat Raymond mengajaknya bertemu. Raymond sedang duduk di kursi yang ada di taman hotel. Ia duduk sambil menunggu kedatangan Amanda. Sambil menunggu ia mencoba mengalihkan rasa jenuh dengan bermain handphone yang ada dalam genggamannya. Tak lama menunggu orang yang ditunggu akhirnya datang juga. Amanda datang dengan wajah tersenyum bahagia. Ia berjalan dengan langkah penuh percaya diri menuju tempat Raymond berada. "Aku tidak percaya kamu mengajakku bertemu di sini, Ray," Amanda berkata sambil duduk di samping Raymond. Iya. Ada yang ingin aku katakan padamu." Raymond sedikit gelagapan. "Aku rindu kamu, Ray." Dengan cepat Amanda sudah memeluk tubuh kekar Raymond. "Kamu rindu aku juga kan? Sampai mengajakku bertemu di sini, di belakang istrimu," Amanda berkata sarkas sambil menatap Raymond. "Tunggu sebentar. Lepaskan dulu, baru kita bicara baik-baik." Raymond melepaskan pelukan Amanda dari tubuhnya. "Ya udah, ayo bicara kenapa kamu ngajak ketemuan di sini." Amanda sudah kembali duduk dengan benar di samping Raymond. Raymond masih diam. Ia tampak bingung harus memulai dari mana. Ia juga bingung merangkai kata-kata yang akan ia sampaikan. "Aku tahu. Kamu pasti ingin kita kembali bersama lagi kan? Aku sangat yakin kalau kamu nggak akan bisa melupakan cinta kita." Amanda menebak apa yang akan dikatakan Raymond padanya. Raymond masih diam mendengar ocehan Amanda. "Apa yang ingin kamu katakan, Ray? Cepat katakanlah. Apa kamu ingin aku kembali bersamamu?" "Aku bersedia jadi yang kedua asalkan bersamamu." Amanda mulai memegang tangan Raymond. "Jadi selingkuhanmu pun aku mau. Aku masih sangat mencintaimu, Ray." Amanda melanjutkan perkataannya. "Bukannya kau sudah ada kekasih? Bagaimana dengan kekasihmu itu?" Raymond mulai bersuara menatap ke arah Amanda. "Apa yang kamu maksud itu, Julian? Asalkan bersamamu, aku tidak peduli lagi dengan pria itu." Amanda menjawab pertanyaan Raymond itu dengan enteng tanpa rasa bersalah. "Benarkah kau akan meninggalkannya demi bersamaku?" Raymond kembali bertanya untuk memastikan. "Iya, Ray. Aku bersedia melakukan apapun asalkan kembali bersamamu." Amanda kembali menjawab dengan percaya diri. "Apa kau tidak mencintainya?" Raymond kembali bertanya pada Amanda. "Aku tidak pernah mencintainya, Ray. Dari dulu sampai sekarang hanya namamu yang ada dalam hati ini.
Maaf karena dulu aku berbuat salah padamu. Dan aku janji akan memperbaiki semua kesalahanku itu, Amanda menjelaskan. Kalau kau tidak mencintainya, kenapa kau memilih bersamanya? Raymond bertanya lagi. Itu salahku karena tertipu oleh kebaikannya. Saat kita bersama dulu, ia selalu memberikan apapun yang aku butuhkan. Segala kebutuhanku selalu dipenuhinya. Karena itulah aku memilih dirinya dan mengorbankan cintaku padamu, Ray. Amanda berkata dengan jujur apa yang ia rasakan. Apa kau mau kembali padaku karena aku sudah bisa memenuhi kebutuhanmu? Raymond kembali bertanya pada Amanda. Bukan karena itu, Ray. Alasan sebenarnya karena aku memang masih sangat mencintaimu, Amanda menjawab dengan cepat. Jadi selama ini kau menipuku. Tiba-tiba Julian muncul dari belakang Amanda dan Raymond. Keduanya menoleh ke arah sumber suara. Amanda terkejut karena kedatangan Julian. Sedangkan Raymond terlihat cuek dengan kehadiran Julian. Jawab aku. Apa selama ini kau menipuku? Kau bilang kau mencintaiku. Apa hubungan kita selama ini tidak berarti bagimu, Amanda? Julian bertanya dengan penuh emosi. Beb, sejak kapan kamu di sini? Amanda mendekat ke arah Julian. Ia panik dengan kehadiran Julian. Gak usah banyak tanya. Sekarang katakan apa benar kamu mencintai mantan kekasihmu ini? Julian tidak menanggapi pertanyaan Amanda. Ia malah kembali bertanya dengan nada semakin tinggi. Jawablah, Amanda. Katakan apa yang kau katakan padaku tadi. Kau bilang kau mencintaiku dan bahkan tadi kau bilang kau bersedia jadi selingkuhanku asalkan bisa kembali bersamaku. Dari tadi diam, akhirnya Raymond bersuara yang semakin membuat suasana semakin panas. Apa itu benar? Julian menatap ke arah Amanda. Meminta jawaban dari kekasihnya itu. Amanda hanya diam dan tampak sedang menimbang perkataan apa yang akan ia katakan pada Julian. Selama ini memang Julian yang membiayai hidupku. Tapi jika dibandingkan Julian, Raymond jauh lebih segala-galanya. Jika bersama Raymond aku bisa hidup mewah. Dan perkara istri Raymond, aku bisa urus belakangan. Tidak masalah jadi selingkuhan dulu. Sambil menyusun strategi untuk mendepak Noura dari hidup Raymond, Amanda bergumam di dalam hati. Ia memikirkan keputusan apa yang akan ia ambil. Jawab, Amanda. Julian membentak Amanda. Suara bentakan itu berhasil membuat Amanda kembali menoleh ke arah Julian. Sekarang Amanda tampak percaya diri dengan keputusan yang telah ia pertimbangkan. Ia menatap tegas ke arah Julian. Raymond benar. Dari dulu sampai sekarang aku hanya mencintai Raymond. Hanya dia yang ada dalam hatiku. Selama ini aku bersamamu hanya karena terpaksa, Amanda berkata dengan tegas kepada Julian. Wanita sialan. Jadi selama ini kau hanya mempermainkan perasaanku. Julian berkata dengan emosi. Ia mencaci maki Amanda dengan kata-kata kasar sambil menendang tong sampah yang ada di dekatnya. Dulu kau menggodaku dan bilang mantan kekasihmu ini payah. Kau tidak mencintainya sama sekali. Sekarang dengan mudahnya kau bilang mencintainya. Apa ini karena ia sudah sukses? Julian kembali melanjutkan perkataannya. Ia mulai menyadari siapa Amanda sebenarnya. Cintanya bisa berubah sesuai kekayaan yang dipunya. Amanda terdiam mendengar perkataan Julian. Kata-kata Julian terdengar menyakitkan, tapi itu benar adanya. Kau tidak perlu memfitnahku. Aku memang tidak pernah mencintaimu. Dan cintaku hanya untuk Raymond. Amanda berkilah agar Raymond tidak terpengaruh oleh perkataan Julian. Seharusnya aku tidak perlu menghabiskan waktu bersama wanita sepertimu. Dan bodohnya aku sampai berpikir untuk melamarmu di sini. Mulai saat ini kita sudah berakhir. Julian kemudian berlalu meninggalkan Amanda dan Raymond. Apa? Amanda tercengang mendengar perkataan Julian yang akan melamarnya. Ia tidak menyangka pria itu berniat melamarnya. Julian sudah pergi meninggalkan Amanda dan Raymond dengan sejuta penyesalan. Bohong jika ia bilang hatinya tidak terluka.
Ia jadi menyesali keputusan yang ia ambil dulu. Saat Amanda mendekatinya dulu, ia tahu wanita itu sudah punya kekasih. Tapi ia menerima status Amanda karena ia juga mencintai wanita itu. Ia membiayai segala kebutuhan Amanda dan bersedia menjadi selingkuhan wanita itu. Itu ia lakukan karena ia memang mencintai Amanda. Jika mengingat masa lalu, ia jadi menyesal dengan keputusan yang ia ambil. Hubungan yang diawali dengan tidak baik akan berakhir dengan tidak baik juga. Sedangkan Amanda masih terdiam, larut dalam pemikirannya sendiri. Ia masih tidak percaya Julian akan melamarnya. Apa kau menyesal meninggalkan pria yang tulus mencintaimu dan bahkan berniat melamarmu? Perkataan Raymond berhasil menyadarkan Amanda. Amanda memang tidak menyangka Julian berniat melamarnya. Jika mengingat itu membuat perasaannya menjadi sedikit buruk. Tapi ia mencoba menepis perasaannya. Yang lebih penting baginya adalah hidup mewah. Ia selalu memimpikannya kehidupan seperti itu. Tidak. Aku tidak menyesal sama sekali, itu karena aku punya kamu, Ray. Amanda berkata dengan tegas. Apa kau benar-benar mencintaiku? Raymond kembali bertanya pada Amanda untuk meminta jawaban wanita itu. Ya, aku mencintaimu, Ray, Amanda menjawab setelah berpikir. Sepertinya kau keliru. Yang kau cintai itu adalah hartaku bukan diriku, perkataan Raymond berhasil membuat Amanda terkejut. Sepertinya kau hanya cinta dengan kekayaan. Perkataan sarkas Raymond membuat Amanda terdiam. Ia membenarkan perkataan Raymond di dalam hati. Tapi tidak di lisannya. Tidak, Ray. Aku sungguh-sungguh mencintaimu, Amanda berkata dan kembali menggenggam tangan Raymond. Tapi aku tidak mencintaimu. Raymond berkata sambil menghempaskan tangan Amanda yang memegangnya. Amanda terkejut seperti disambar petir. Ia sangat terkejut dengan perkataan Raymond. Bukannya kamu mau kita kembali bersama, Ray? Kenapa kamu jadi bilang begitu? Amanda bertanya dengan heran pada Raymond. Sejak kapan aku bilang begitu? Aku tidak pernah mengatakan kalau aku ingin kembali bersamamu, perkataan Raymond kembali menyadarkan Amanda. Raymond benar, ia tidak pernah mengatakan ingin kembali pada Amanda. Kata-kata itu hanya kesimpulan yang diambil Amanda sendiri. Tapi, kenapa kamu ngajak aku ketemu di sini? Amanda bertanya dengan panik. Ia tidak menyangka Raymond akan berkata tidak ingin kembali bersamanya. Kamu sudah selesai, Mas. Tiba-tiba Naura muncul entah dari mana. Udah sayang. Ayo pergi, Raymond menggenggam tangan Naura dan ingin beranjak meninggalkan Amanda. Tunggu, Ray. Apa maksud semua ini? Amanda mencoba menghentikan Raymond dan Naura. Langkah Raymond terhenti mendengar Amanda yang memintanya berhenti. Ia kembali menoleh ke belakang, ke arah Amanda. Dengar baik-baik. Tidak ada lagi cinta yang bersisa untukmu. Cintaku hanya milik istriku dan selamanya akan selalu begitu. Dan satu hal lagi yang harus kau tahu, aku menemuimu di sini karena permintaan istriku, Raymond menjelaskan dengan tegas. Apa? Amanda kembali terkejut mendengar pengakuan Raymond. Anggap saja ini pelajaran agar kau bisa jadi wanita lebih baik lagi. Jangan suka mempermainkan suatu hubungan hanya karena kau gila kekayaan. Dan ini balasan karena kau mencoba merusak rumah tanggaku. Naura berkata. Ayo sayang kita pergi, Naura kembali berkata dan mengajak suaminya itu pergi. Naura dan Raymond sudah berlalu pergi meninggalkan Amanda yang masih terdiam mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Ag! Amanda berteriak sambil menjambak rambutnya sendiri. Ia mengutuk dirinya yang terlalu bodoh. Ia baru menyadari ternyata ini semua ulah Naura. Karena ingin memancing ikan besar, ia jadi kehilangan ikan kecil yang sudah ia punya. Alhasil ia tidak mendapatkan apapun. Julian. Amanda teringat dengan Julian. Hanya Julian yang bisa menyelesaikan masalahnya. Ia tidak ingin kembali hidup susah. Setidaknya Julian masih mampu membiayai hidupnya. Ya Julian.
Aku harus minta maaf pada Julian. Amanda berkata sambil berjalan ingin mengejar Julian. Dengan langkah cepat Amanda berjalan menuju kamar hotelnya. Ia berharap Julian masih ada di sana. Julian. Beb. Kamu di mana? Amanda mencari keberadaan Julian di dalam penjuru kamar hotel itu. Tapi sosok yang ia cari tidak ia temui. Baju. Ya, baju Julian. Amanda mencoba mengecek pakaian Julian yang ada di dalam lemari pakaian hotel. Ia berharap pakaian Julian masih ada di sana. Tapi itu hanya tinggal harapan belaka. Lemari itu hanya dipenuhi oleh pakaiannya, tidak ia temukan satu lembar pun pakaian Julian yang tersisa. Amanda terduduk dengan lunglai. Wanita itu bingung harus apa. Julian telah pergi meninggalkannya. Dengan cepat Amanda mencoba menghubungi nomor Julian. Itu adalah harapan terakhir yang bisa ia lakukan. Xiao. Amanda melempar handphone saat nomor Julian tidak aktif sama sekali. Pria itu pasti sudah pergi meninggalkannya.